adik-adik, happy Sunday untuk kita semua. Nah, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak mau memberikan peraturan buat papi mami maupun adik-adik yang ada di rumah. Sebelum memulai ibadah, yang pertama, papi mami bisa menyiapkan televisi yang tersambung dengan internet atau juga bisa menggunakan laptop atau handphone untuk mengikuti ibadah gereja anak. Yang kedua, adik-adik selama mengikuti ibadah harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan selayaknya adik-adik datang beribadah di gereja. Yang ketiga, adik-adik harus mengikuti instruksi dari WL atau dari kakak-kakak pembina ya. Kalau semisalnya kakak suruh untuk mengangkat tangan, adik-adik semuanya harus mengangkat tangan. Kalau kakak suruh untuk bangkit berdiri, semua adik-adik harus ikut bangkit berdiri. Kalau kakak suruh untuk bertepuk tangan, semuanya juga harus bertepuk tangan. Yang keempat, adik-adik atau papi mami bisa mengirimkan dokumentasi video dan foto ke kakak pembina masing-masing melalui WhatsApp. Yang kelima, adik-adik bisa mengisi absen melalui live chat atau di kolom komentar YouTube. Selamat beribadah untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa Kak. Luar biasa. Hari ini kita siap untuk memuji Tuhan. Betul, Kak. Kita mau memulai memuji Tuhan dan sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Nanti KF akan pimpin dalam doa. Oke, adik-adik siapin hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini kami bisa memulai ibadah gereja anak Holy Kids. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya setiap kami mendapatkan sukacita yang melimpah daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Betul. Setiap hari apa tuh kalau harinya Tuhan? Hari Minggu. Oh, hari Senin? Hari juga kan? Harinya Tuhan juga kan? Setiap hari adalah harinya Tuhan. Oleh sebab itu kita mau bersukari. Iya. Oke. Yuk. Yuk adik-adik kita bertepuk tangan semuanya ya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Tunggu Kak Farhan, tunggu bentar. Apa tuh? Kalau kita bersukaria tuh wajahnya gimana sih? Bersuka. Senyum ya, senyumnya lebar. Penuh dengan sukacita, gitu. Happy ya, Kak? Happy, harus happy. Jadi adik-adik kalau masih bersuka, lemas ya itu Kak, aduh. Itu nggak bersuka. Itu gimana gitu ya? Sedih Harus itu ya? Iya, nggak bersuka cita mukanya. Kita harus mukanya juga Happy. lompat-lompat kafaran gitu. Gitu. Jadi bersukaria seperti itu. Ya adik-adik siap ya semua ya? Semangat ya adik-adik. Yuk. Katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Adik-adik sendiri ya, bersuka Tuhan, bersuka
dalam Tuhan. Sekali lagi bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan Bersama-sama bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Teriakan bersuka. Yeay. Gimana Kak Farhan? Udah bersuka cita? Sangat bersuka cita. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau naikin pujian satu lagi. Kita harus lebih semangat ini karena kita harus mendaki gunung, Oke. menuruni apa namanya? Lembah. Lembah. Kita juga harus siap untuk terbang. Terbang-terbang ke angkasa. Kemudian apa lagi? Dayung-dayung, Mendayung perahu. selam-selam. Betul. Ya, jadi harus lebih semangat lagi, oke? Adik-adik diundang semuanya minta bangkit berdiri. Oke. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang-terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang-terbang. Ku terbang. Luar angkasa. Ku Selam. selam dalam samudra. Ku dayung Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. sekali lagi. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Wah, Kak Evan, Tuhan Yesus di mana-mana ada ya. Betul sekali Kak Farhan. Di atas ada, di bawah ada. Di kanan pun ada, Iya, di kiri betul. pun ada, di hati Walaupun kita sedang sedih juga, Tuhan tetap ada. Betul, mantap sekali Kak Farhan. Yuk, adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ku
dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari adik-adik kita belajar menyembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Katakan sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kakak pembina yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati adik-adik kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ya, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya. Semua pada semangat-semangat luar biasa. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau duduk diam ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Vera memberikan judul firman Tuhan yaitu Tuhan menyediakan. Adik-adik bisa mencatatnya di buku. Judulnya Tuhan menyediakan, bacaannya di dalam Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yuk, adik-adik yang punya Alkitab di rumahnya dibuka Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama adik-adik ya.
Kak Vera tunggu semuanya ya. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Judulnya yaitu Tuhan menyediakan. Sudah ketemu semua? Yuk kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Hitungan yang ketiga kita akan mulai ya adik-adik ya. 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat yang ke-6 adik-adik. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Sebab, ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Adik-adik, ayat ini cukup panjang sekali ya, tapi Kak Vera akan menceritakan secara ringkas apa yang terjadi saat itu. Ini merupakan penampakan Tuhan Yesus yang ketiga setelah Tuhan Yesus bangkit. Di mana Tuhan Yesus menampakkan diri ini kepada murid-muridnya? Di dalam ayat yang pertama kita bisa lihat Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Ya, pada waktu itu berkumpul sejumlah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka ini ingin menangkap ikan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, Petrus berkata kepada mereka, "Aku akan pergi menangkap ikan." Kemudian teman-temannya bilang, saya juga ikut. Ya, singkat cerita mereka pergi naik ke perahu dan dikatakan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak menangkap apa-apa. Ya. Kemudian keesokan harinya dikatakan di ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, jadi ketika mereka dari kejauhan, mereka melihat ada seseorang berdiri, tapi mereka nggak tahu siapa itu. Di dalam ayat yang kelima, kemudian Tuhan Yesus yang ada di ujung sebelah sana ya, berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab murid-muridnya, "Nggak ada." Dan di ayat ke-6, Tuhan Yesus bilang ke mereka, "Tebarkanlah jalamu." Padahal posisi pada waktu itu mereka baru selesai menjala, tapi mereka nggak dapat apa-apa ya. Di dalam ayat yang ketiga lebih jelas adik-adik di situ dikatakan bahwa mereka tidak menangkap apa-apa. Tapi ketika mereka pulang, Tuhan Yesus berkata, "Tebarkanlah lagi jalamu." Ya. Terus kemudian lalu mereka menebarkan jalannya. Mereka nggak nanya, "Ih, saya kan baru gini." Mereka nggak komplain seperti itu, tapi mereka malah nurut sama Tuhan Yesus. Mereka menebarkan jala lagi. Dan kemudian dikatakan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mereka akhirnya,
menarik jalannya. Ya, di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa mereka menangkap ikan sejumlah 153 ekor. Bahkan dikatakan ikan itu adalah ikan yang besar-besar. Tapi luar biasanya adik-adik, jalannya itu tidak koyak. Ya, hebat. Nah, dari kisah ini kita akan sama-sama belajar. Tadi Kak Vera kasih judul renungan yaitu Tuhan menyediakan. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Ya, Tuhan menyatakan setiap mujizatnya, pertolongannya tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, tapi tepat pada waktunya. Ya, ada dua hal yang ingin Kak Vera bagikan kepada kita semua. Yang pertama, Yesus tahu kebutuhan kita. Di dalam ayat yang kelima, kita mau sama-sama baca yuk. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Tuhan tahu sebenarnya, ya tanpa dia harus bertanya juga Tuhan tahu. Di sini dikatakan, "Adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ya. Jadi Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Apa yang adik-adik perlukan saat ini? Mungkin adik-adik ada yang sakit, "Tuhan, saya butuh kesembuhan." Ya. Terus kemudian adik-adik yang, "Aduh, saya belum bayar uang sekolah, Kak." Ya, Tuhan tahu. Berdoa sama Tuhan. Minta kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tahu kebutuhan adik-adik. Dan kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari bersama bahwa Yesus menyediakan dengan caranya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6 adik-adik. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Luar biasa adik-adik ya. Padahal seperti yang tadi awal Kak Vera katakan, mereka baru selesai menebarkan jala. Ya, semalaman itu mereka tidak menangkap apa-apa, tapi ketika Tuhan Yesus suruh, keesokan harinya dia tebarkan lagi. Dikatakan bahwa mereka tidak dapat menariknya karena di dalam jala itu banyak sekali ikan-ikannya. Ada berapa? 153 ikan besar. Wah, kebayang ya adik-adik ya, ikan besarnya segimana, mungkin segini kali ya, maksudnya bukan ikan-ikan kecil seperti itu ya, tapi ini 153 ikan-ikan besar, luar biasa. Ya, ini cara yang Tuhan Yesus pakai. Tuhan Yesus menggunakan cara untuk mereka menebarkan jalannya kembali. Jadi adik-adik, dari firman hari ini, pagi ini kita sama-sama belajar bahwa Tuhan sanggup menyediakan apa yang adik-adik butuhkan. Apa yang Kak Vera butuhkan, apa yang Mami Papi butuhkan, apa yang kakak-kakak pembina butuhkan, Tuhan sanggup menyediakan. Ya. Kak Vera punya satu kisah, ini sebagai kisah penutup. Di salah satu panti asuhan di Inggris adik-adik, mereka ini pada waktu itu waktunya jam makan ya, tapi mereka tidak punya lauk pauk untuk dimakan. Apa yang mereka lakukan? Ada satu pemimpinnya ini seorang pendeta adik-adik. Pemimpinnya ini mengajak anak-anak semua orang-orang yang ada di panti asuhan itu untuk berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka mengucap syukur ya atas makanan yang Tuhan sediakan dalam tanda petik. Padahal secara mata jasmani nggak ada makanan sama sekali. Mereka berdoa, "Tuhan terima kasih, amin." Apa yang terjadi adik-adik? Setelah berdoa, ada orang yang memencet bel rumah mereka, bel panti asuhan ini ya. Orang ini memberikan susu karena truk pengangkut susunya ini mengalami ban kempes seperti itu. Jadi mereka tidak memungkinkan untuk membawa susu-susu ini melanjutkan perjalanan. Jadi susu ini harus diturunkan seperti itu ya, supaya mengurangi beban. Dan tak lama kemudian ada seorang ibu-ibu yang memberikan makanan lagi. Dari sini kita bisa melihat adik-adik, Tuhan Yesus sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Ya, panti asuhan ini waktunya makan tapi nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menyediakan kebutuhannya lewat orang-orang yang Tuhan pakai. Yuk pagi hari ini kita sama-sama belajar percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan.
bahwa Tuhan tahu kebutuhan setiap adik-adik semua ya. Karena itu kuncinya tetap percaya. Nah, ayat hafalannya adik-adik, Kak Vera punya ayat hafalan buat adik-adik semua untuk adik-adik hafalkan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19, seperti biasa, adik-adik nanti hafalkan tapi pakai gerakan ya, terkreatif mungkin. Ya, Filipi 4 ayat 19, adik-adik nanti pakai gerakan yang luar biasa lah, pasti hebat-hebat semua. Ya, nanti kirim ke kakak-kakak pembina ya. Oke ya. Yuk, kita akan tutup firman Tuhan pagi hari ini. Kak Vera akan pimpin di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya yang tahu kebutuhan kami. Dan Tuhan selalu punya cara untuk menyediakan kebutuhan kami. Ajar kami untuk percaya akan setiap janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati papi mami, kami yang boleh membantu kami untuk kami beribadah pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, hari ini adik-adik semua sudah belajar firman Tuhan. Tadi Kak Vera sudah menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyediakan apa yang adik-adik butuhkan. Jadi percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyediakan apa yang adik-adik perlukan. Nah, hari ini kakak mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik semua yang berulang tahun di bulan April. Selamat ulang tahun untuk Sela, Cheryl, untuk Gladys. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah, pengumuman selanjutnya kakak mengingatkan kepada adik-adik semua seperti biasanya adik-adik mengirimkan video, foto melalui WhatsApp kakak-kakak pembina ya. Dan jangan lupa ada tugas tadi dari Kak Vera, adik-adik mengerjakannya ya. Menghafal ayat menggunakan gerakan. Selanjutnya adik-adik mengirimkan video kepada kakak-kakak pembina masing-masing. Nah, adik-adik juga mengirimkan video dan foto melalui kakak-kakak pembina. Dan selanjutnya seperti biasa adik-adik mengikuti ibadah gereja anak jam 9.30 melalui YouTube GBT Tasikmalaya. Oke adik-adik, kita akan berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan April. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Tuhan Yesus boleh menambahkan usia buat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan April. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberikan mereka kekuatan Tuhan, biarlah setiap teman-teman kami yang berulang tahun di bulan April Tuhan, mereka boleh terus semakin takut akan Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak yang membanggakan papi dan mami Tuhan. Memberkati Tuhan setiap sekolah dari teman-teman kami yang berulang tahun di bulan April. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.